bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan untuk atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya apa namanya nih, upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir, misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan, karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan, yang ini apa namanya menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan, kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Kan saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason, itu penggunaan rasio publik tuh. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure, jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini, jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure, Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Ya. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas pelan-pelan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan kritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul nih tuntutan itu. Nah, jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan, itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang berarti ada pengacaranya tuh.
Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan Ya. jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausa selebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan untuk atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Nah, pastikan bahwa problem-problem semacam ini memang akan muncul di mana-mana tuh. Jadi apa namanya tuh gugatan absurd atau tuduhan absurd atau caci maki absurd. Tapi sekaligus dalam kesempatan ini saya minta supaya jangan lagi mengancam-ancam saya di WA group segala macam itu. Saya nggak pernah layani. Tapi saya anggap bahwa kenapa mesti marah terus sebetulnya kan? Kenapa nggak bisa mikir bahwa yang saya kritik itu adalah bentuk kebijakan yang dimasukkan ke dalam wilayah demokrasi, karena itu dia harus diverifikasi secara demokratis juga tuh. Jadi saya ulangi, semua kebijakan publik yang disodorkan pada publik dia mengandung akibat diterima atau akibat ditolak kan. Jadi itu intinya tuh. Mereka yang menerima itu silahkan menerima kebijakan publik, yaitu undang-undang IKN, Omnibus Law. Tapi mereka yang menolak juga jangan dianggap itu tidak layak. Menolak itu artinya setelah dibaca maka ada kesimpulan bahwa buruh tidak suka undang-undang Omnibus Law, masyarakat adat tidak suka IKN. Jadi biarkan aja kan, saya berpihak pada buruh, saya berpihak pada masyarakat adat. Jadi Anda yang berpihak pada Pak Jokowi silahkan berpihak dengan puji-pujian segala macam. Saya nggak pernah menuntut Anda di pengadilan karena Anda memuji-muji berlebihan kan. Tapi inti dari pembicaraan kita, demokrasi kita tidak matang itu, dan ketidakmatangan demokrasi itu disebabkan oleh siapa? Ya oleh Presiden Jokowi yang tidak peduli pada suara oposisi itu. Kan itu cuma itu dasarnya tuh. Dan saya ucapkan itu tidak peduli karena apa yang nggak peduli Pak Rocky apa sini saya bukan, itu standar demokrasi internasional yang kita sebut indeks demokrasi di Indonesia turun terus, dan itu bukan karena saya tetapi karena kebijakan negara yang memungkinkan orang asing atau pengamat asing melihat bahwa Indonesia akhirnya gagal merawat demokrasi. Kan itu dasarnya. Kultus individu itu berbahaya bagi demokrasi dan berbahaya bagi kehidupan yang berakal sehat. Kita nggak boleh kultuskan seseorang itu, karena orang itu hanya bisa kita kultuskan kalau dia betul-betul bersih, sempurna tuh. Bahkan mereka yang menganggap dia sempurna itu sebetulnya lagi menyembunyikan kejahatan kan. Jadi mana mungkin kita mengkultuskan seseorang yang di dalam dunia politik itu adalah pemimpin negara, atau nggak mungkin pemimpin negara itu kita kultuskan. Itu artinya kita jadikan dia presiden seumur hidup. Jadi bagian-bagian itu sebetulnya yang mungkin kita bisa refleksikan secara beradab habis memperingati 17 Agustus. Kita mau lihat bagaimana negeri ini diasuh dengan kejujuran itu, tidak dengan kepicikan, tidak dengan kemarahan, tidak dengan ancaman-ancaman fisik itu. Sampai sekarang ancaman fisik saya masih banyak tuh. Tapi udah, itu saya anggap sebagai pelajaran bahwa demokrasi memang harus ditata dan diperdengarkan setiap hari. Kan di dalam demokrasi nggak ada mikul dur mendem jeruk tuh. Semua hal yang bersifat kriminal, semua hal yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia mesti dibongkar. Nggak bisa kita diamkan itu. Ya, memang yang kita maksud mikul dur mendem jeruk itu untuk kehidupan yang kita anggap bahwa ini bagian privat kita lah, udah terima aja, kita benamkan. Tetapi di dalam demokrasi tidak semua orang adalah pemuji, tidak semua orang adalah penghina. Jadi biasakan aja supaya dia jelas, maka tidak boleh ada mikul dur mendem jeruk, supaya terang yang mana sebetulnya yang bajingan, yang mana sebetulnya yang malaikat, kan itu dasarnya tuh. Jadi kita mesti belajar dari situ. Jadi termasuk juga kasus saya kan, itu keadaan kita bisa menimbulkan kekacauan berpikir. Nanti juga mereka malu sebetulnya kalau ternyata suatu waktu beberapa pejabat kita termasuk presiden dinyatakan punya kesalahan, gimana mau ngamuk kan, itu nggak bagus kan. Jadi semua kebijakan itu begitu selesai ya dievaluasi, jangan dimikul dur mendem jeruk terhadap pribadinya iya sebagai manusia. Tapi sebagai pejabat publik nggak boleh ada yang disimpan itu seolah-olah ada bagian yang nggak boleh dibuka. Karena dari awal mereka juga menginginkan setiap orang yang ingin masuk dalam wilayah politik kan meminta legitimasi rakyat. Nah, legitimasi itu artinya pertanggungjawabkan itu, bukan dengan disembunyikan atas dasar filsafat feodalis itu.
itu saya pengkritik untuk menyelamatkan bangsa ini nggak boleh bicara. Para koruptor bahkan dapat remisi setelah keluar juga masih bicara kan. Kan yang mana sebetulnya yang bajingan itu kan. Jadi pikiran yang akhirnya kita kacau untuk membayangkan nasib bangsa ini kemana. Kalau hal yang diucapkan secara jujur dianggap hinaan, sementara mereka yang secara tidak jujur merampok uang negara justru diberi panggung kan. Bayangkan misalnya potensi kita untuk kacau dalam pikiran tuh. Dan itu intinya tuh. Dan mereka yang sebetulnya yang mesti merefleksikan diri. Oh, saya koruptor, saya merampas moral publik, saya rakus terhadap kekayaan rakyat itu kan. Kan mestinya ada semacam pembelajaran itu. Jadi itu dasarnya tuh. Kenapa kita terus-menerus mengevaluasi diri sekaligus menyatakan bahwa nggak boleh berhenti orang memberi kritik itu. Karena demokrasi hidup dari satu kritik ke kritik yang lain tuh. Tetapi oke lah, kita anggap bahwa kita lagi belajar tuh. Dan banyak orang yang menganggap bahwa peristiwa yang saya alami itu semacam ukuran bagaimana kita memajukan negeri ini. Kemarin Pak Amin Rais dan Rizal Ramli pergi ke KPK untuk membongkar juga persembunyian kasus yang selama ini diandalkan pada jaminan politik. Pak Amin Rais dan Pak Rizal Ramli itu datang ke situ untuk bersuara, memberi kritik. Nanti orang marah-marah lagi tuh, ngapain sih udah tua pergi ke situ? Ini bukan soal tua atau muda, Pak Amin Rais juga diledek begitu. Loh, dia berhak untuk menuntut keadilan tuh. Jadi nggak ada soal usia tuh. Sama seperti saya, Rocky Gerung itu mulutnya kacau itu karena jomblo segala macam. Apa urusannya? Sebetulnya, jadi poin saya adalah orang marah pada ucapan saya. Orang tidak mau berpikir bahwa yang saya kritik itu justru itu yang mesti dibahas itu. Soal IKN dan soal Omnibus Law. Jadi kalau fokusnya pindah pada kalimat saya, lalu orang menganggap loh kalimat itu kan nggak boleh diucapkan. Ya berarti mari kita jangan kritik IKN, mari jangan kita kritik Omnibus Law. Jadi kembalikan pada substansi. Saya mengkritik IKN dan saya mengkritik Omnibus Law karena saya ingin membela buruh, saya ingin membela masyarakat adat. Itu yang mesti dibahas itu. Bukan mengalihkan persoalan pada sesuatu yang sensasional sementara yang substansial itu diabaikan. Perlu semacam people power itu. Jadi ada kemarahan rakyat disalurkan melalui peralatan demokrasi, pers misalnya tuh, dan demonstrasi. Jadi jangan takut pada people power karena itu yang kita anggap kita mesti reinstall negeri ini. Lakukan semacam pembenahan total tuh, radical break. Itu pentingnya tuh. Jadi kritik kalau ditahan dia jadi kepura-puraan tuh. Begitu banyak orang yang sebetulnya setuju diam-diam dengan kritik para oposisi tapi nggak mau bicara tuh. Kenapa? Karena terikat pada semacam sumpah jabatan harus setia pada negara. Iya, setia pada negara, bukan setia pada pemerintah. Negara nggak boleh dibubarin. Tapi pemerintah bisa diganti setiap saat. Bahkan bisa diganti sebelum masa jabatannya kan. Jadi ini hal-hal prinsipil dan saya lihat juga banyak politisi yang mendua tuh menganggap bahwa ya saudara Rocky benar tapi jangan segitu tuh. Ya kalau begitu, kalau benar kenapa jangan segitu? Kalau benar ya ambil benarnya tuh, jangan yang benar saya ucapkan kemudian direduksi seolah-olah itu benar tetapi menjadi tidak benar karena kalimatnya kasar. Loh kalau benar itu mau kasar mau lembut tetap benar kan gitu. Jadi cara berpikirnya betul-betul buruk gitu pemimpin-pemimpin kita, bahkan tokoh-tokoh partai putih lakukan hal yang sama tuh. Gak mampu untuk berpikir lurus, itu masalahnya tuh. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.